Ini kita lanjutkan bahasan mengenai Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, hadis-hadis Sahih. Sekarang kita bahasan babu fadli sodakotil fitri, bab mengenai zakat fitri atau sodakoh fitri istilahnya. Yang sehari-hari kita mengenal istilahnya zakat fitrah. Kita lihat dari hadis-hadis Nabi di sini. Haddasana Yahya bin Muhammad As-Sakani, Haddasana Muhammad bin Jahdom, Haddasana Ismail bin Ja'far, An Umar ibn Nafi, An Abi An ibn Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Umar, Farodho telah memardukan, telah mewajibkan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, zakat fitri, so'an satu so min tamrin dari korma kering, au so'an atau satu so min syairin dari gandum, ala abdi kepada hamba sahaya, wal hurri dan kepada orang merdeka, wal zakari dan kepada laki-laki, wal unsa dan juga perempuan, was sogiri yang masih kecil, wal kabiri dan juga yang sudah tua, yang sudah besar, minal muslimin dari kaum muslimin. Wa amaro dan memerintahkan Rasulullah biha mengeluarkan zakatul fitri tadi, antu ada supaya ditunaikan, supaya dikeluarkan, supaya dibagikan qabla khurujin nasi sebelum keluarnya orang-orang ila sholati menuju sholat Idul Fitri yang dimaksud di sini. Nah, kita lihat ini yang merupakan dasar harus mengeluarkan zakat fitri. Perhatikan nih hadis sahih ini, Pak. Hadis sahih di sini farodo telah memardukan. Siapa? Rasulullah SAW zakat al fitri. Perhatikan ini lapar hadis ini. Asli. Zakat al fitri, zakat fitri. Jadi sebutannya itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Lain itu nanti pengertiannya. Zakat al fitri, zakat fitri. Jadi di hadis itu tidak pernah diucapkan zakat fitrah. Yang suka mengucapkan zakat fitrah itu di kita saja, orang-orang di Indonesia. Dalam hadis aslinya dari Rasulullah, sebutan itu zakat fitri sama dengan Idul Fitri. Kan tidak pernah kita mengucapkan Idul Fitroh gitu. Tapi mesti mengucapkannya Idul Fitri. Zakatnya juga zakat fitri. Berapa banyaknya? Satu sok. Nah, nanti dalam ukuran kita itu 2,5 kilogram atau kalau di liter 3 literan lah gitu ya. Min tamrin dari korma. Tamar itu korma kering yang sudah mengering yang seperti di pasar-pasar gitu. So'an atau satu so' min syairin dari gandum. Alal abdi kepada hamba saya, wal hurri dan juga kepada orang yang merdeka seperti kita ini semua, wal zakari untuk laki-laki, wal unsa untuk perempuan, was sogiri dan juga untuk yang kecil, wal kabir untuk yang sudah besar, minal muslimin dari orang-orang Islam. Jadi di sini kewajiban zakat fitri itu memang melingkupi semuanya, walaupun memang asal-usulnya untuk orang yang berpuasa. Kan yang masih kecil tidak puasa. Tetapi Rasulullah memerintahkan. Sehingga dengan demikian nanti difahami oleh para ulama bahwa zakatul fitri itu adalah zakat badan. Jadi ada dua macam zakat besar kita itu. Ada zakat badan dari pribadi-pribadi kita dan zakat mal, harta. Zakat harta. Nah, kalau zakat badan itu ya hanya zakat fitri saja ini. Tapi kalau zakat badan nanti macam-macam, banyak jenisnya. Mulai pertanian, ternak, simpanan, dan sebagainya. Itu banyak aturannya. Tapi kalau zakat badan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari pribadi-pribadi kita ini. Nanti ada penjelasan juga di situ. Nah, karena zakat badan, maka nanti para ulama memahami itu adalah zakat fitroh. Fitroh itu asal
artinya itu asal usul kejadian, fitrah. Maka lebih populer kita menyebutnya zakat fitrah, gitu kan. Asalnya itu sebetulnya fitrah. Fitrah dan fitri itu beda. Fitri itu adalah berbuka, futur atau breakfast kalau di istilah bahasa Inggris itu, buka puasa. Sehingga orang juga suka menyebut futur. Futur itu artinya kita berbuka puasa. Karena setelah seharian kita puasa, maka kita buka pada saat maghrib. Nah, nanti dalam bahasa asing disebut juga breakfast, karena seolah-olah semalaman itu kita sudah puasa, tidak makan kan dalam semalam. Pagi-pagi itu disebut membuka puasa. Kan sebutnya breakfast, memecahkan puasa. Nah, jadi pengertian futur itu nanti jadi fitri itu adalah berbuka. Sehingga disebutnya juga Idul Fitri. Id itu artinya hari raya. Sering diartikan kembali. Kembali itu aud kalau dalam bahasa Arabnya itu. Aud itu baru kembali. Tapi kalau Id itu adalah hari raya. Sebagaimana nanti Nabi Isa dalam Al-Quran menyebutkan sebagai hari raya di kita itu. Maka nanti diturunkanlah makanan manna dan salwa itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi untuk tujuan komersil itu suka diartikan asal saja mengartikan kita itu. Bagaimana ramainya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Apa dari mana asal usulnya itu? Itu hanya tujuan komersil sebetulnya. Yang benar itu adalah itu hari raya berbuka. Karena pada hari itu kita diharamkan puasa. Kita sebut Idul Fitri. Banyak istilah di kita itu kan yang salah kaprah. Coba kita kan suka menyebut almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Kepada sembarangan orang juga kita menyebut almarhum. Kepada orang kafir juga kita menyebut almarhum. Itu salah itu. Orang kafir itu bukan almarhum. Jelas tidak dirahmati Allah. Almarhum itu lebih cocok kepada orang-orang Islam. Tapi bahasa kita sudah salah kaprah. Siapapun yang meninggal almarhum. Almarhumah. Almarhum itu untuk laki-laki, almarhumah untuk perempuan. Itu dari bahasa rohima. Rohima yarhamu Rohman bahwa harimun wadaka mahrumun yang dirahmati. Sehingga kalau kita menyebut kepada orang meninggal itu, semoga itu doa sebetulnya almarhum sebutan itu. Semoga Allah merahmati orang yang meninggal tadi. Tapi kalau orang kafir maka jelas tidak boleh kita mendoakan orang kafir kalau meninggal dalam kekafiran. Sehingga tidak cocok menyebut almarhum. Sebutlah mendiang bahasa kita itu kan mendiang atau bahasa Sunda si jenat gitu. Nah, itu suka salah kaprah kan bahasa kita. Demikian juga seperti makam. Itu salah kaprah kita menggunakan istilah makom itu adalah tempat berdiri atau tempat kita mukim, tempat kita berkedudukan di mana. Bukan kuburan, tapi di kita kan sudah salah semuanya itu. Taman makam Cikutra, pahlawan Cikutra. Itu penggunaan istilah ngaco itu. Sebetulnya kuburan harusnya. Makbaroh dalam bahasa Arab atau kubur yang benar itu. Tapi ini sudah jadi bahasa nasional ya. Taman makam. Di mana dimakamkannya? Nah, itu sebetulnya kalau ditanya di mana dimakamkannya, di mana dia tinggal gitu kan. Itu untuk kita yang hidup biasanya dalam bahasa aslinya dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sudah salah juga. Makam itu adalah yang di Cikutra. Gitu. Kalau di kita makam di Sukarapi tidak disebut makam kan, tapi itu adalah tempat tinggal. Apalagi sekarang sudah terdesak dengan bahasa Inggris kita itu istilah-istilah ya. Bahasa Arab sudah mulai ditinggalkan kita kaum muslimin. Seperti juga nyebut kata ahad tuh, suka salah tuh. Di antara kita juga masih salah tuh. Masih menyebut-nyebut minggu. Itu ngandung kemusyrikan itu kata-kata minggu itu. Nah, itu yang benar itu adalah hitungan ahad hari pertama, Senin, Isnin hari kedua, dan seterusnya. Tapi pengaruh misionaris Kristen itu kuat. Diubah kalau sebelum tahun 60-an katanya, saya juga tidak tahu tuh, katanya ahad di kalender-kalender itu semuanya. Tapi setelah tahun 60-an diubah tuh ada yang mengubah tuh jadi minggu. Sehingga kita juga orang Islam menyebutnya minggu. Dan sakir semuanya doyan mengatakan hari minggu.
Domingo itu dari bahasa Portugal ataupun bahasa Spanyol itu artinya hari Tuhan itu. Sama dengan Sunday dalam bahasa Inggris, hari matahari karena itu sejarahnya panjang itu. Penyembahan dewa-dewa sebetulnya hari itu. 7 hari itu. Nah, nanti dalam bahasa Arab dinetralkan, dilakukan demitologi, dihilangkan itu. Sehingga nanti dalam bahasa Arab itu hanya disebut hari pertama, hari Ahad, hari kedua, hari Senin, sudah jadi bahasa kita sekarang. Tetapi satu hari itu yang ketinggalan itu. Masih suka nyebut-nyebut minggu kita itu ya, dalam bahasa pergaulan kita. Setidaknya orang masjid itu jangan pernah menyebutkan itulah. Sudah pakai kata ahad saja. Itu yang lebih islami. Tidak mengandung kemusyrikan, tidak ada mitosnya di situ. Tidak ada penyembahan dewa. Ya artinya banyak bahasa kita itu yang salah kaprah penggunaannya itu. Ya seperti innalillahi juga kan kalau hanya ada kematian, tapi kalau kita tersandung batu mana pernah mengucapkan innalillahi. Padahal Al-Quran mengajarkan setiap musibah, baik kematian maupun bukan kematian, ucapkan innalillahi. Tapi kita sekali lagi kalau ada orang mati, sehingga kalau ada orang mengatakan innalillahi, siapa yang mati kan gitu pertanyaan kita. Padahal kita hanya tersandung saja atau hanya jatuh saja satu benda ke bawah kita mengatakan innalillah. Seharusnya begitu. Nah, ini istilah-istilah di kita masih salah. Demikian juga zakat fitri. Termasuk panitia masjid juga masih mengucapkan zakat fitrah. Nah, itu saya sudah dari dulu menjelaskan ini di masjid ini, tapi masih saja begitu. Dan ini penjelasan bukan hanya dari saya, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah juga begitu. Ini bukan sifat mausuf kalau istilah tata bahasa Arabnya. Zakatul fitri itu adalah idofat, kata majemuk lah kalau dalam bahasa kita. Seperti rumah sakit. Kan bukan berarti rumah yang sakit, tapi tempat orang-orang tinggal kalau sakit dirawat di situ. Rumah sakit. Meja makan. Bukan mejanya yang makan, tapi tempat makan. Jadi itu kata-kata yang kadang-kadang salah mengertikan kita. Jadi yang benar itu adalah zakat fitri. Walaupun kalau lihat buku-buku fikih, sekali lagi ada ulama-ulama juga menyebutkan zakat fitrah. Tapi tujuannya tadi itu, zakat fitri itu adalah zakat badan sebetulnya, zakat pribadi-pribadi kita. Sehingga memang relatif tidak terlalu salah juga sih mengatakan zakat fitrah. Tapi itu adalah sempit sebetulnya, hanya untuk menyatakan zakat badan. Padahal zakat fitri itu nanti kewajibannya juga baru dikeluarkan saat selesai bulan Ramadan. Malam takbiran itulah dikeluarkan atau besoknya. Nah, di sini disebutkan wa amaru biha kami Rasulullah memerintahkan supaya mengeluarkan zakat fitri itu qabla khurujin nas ila shalah, sebelum keluar manusia melakukan sholat. Jadi sebelum Idul Fitri. Sehingga dengan demikian sebagai persis itu kukuh itu. Membagikan zakat fitri itu harus setelah sholat subuh. Sebelum sholat Idul Fitri. Itu harus begitu. Kalau di kita kan habis maghrib aja ya. Yang penting itu sudah keluar bulan Ramadan. Dilakukanlah setelah Isya kadang-kadang. Nah, kalau paham tertentu karena mengikuti kata-kata hadis ini letter qabla khurujin nas ila sholah. Sebelum keluar manusia melakukan sholat id. Nah, itu adalah nanti besok paginya. Makanya sholat idul fitri itu harusnya ditelatkan. Kita sama aja 6:30 kan. Seharusnya mungkin jam 7 atau setengah 8. Karena kita sudah selesai bagi-bagi zakat fitrinya. Tapi kita kadang-kadang kalau tidak dikasih tahu jam 6 juga bertentangan dengan keluarnya matahari. Itu tidak boleh. Sholat pada saat matahari terbit. Harus setelahnya. Nah, kalau perkiraan 6:30 sudah selesai. Karena matahari terbit itu sekitar pukul 6-an. Walaupun itu berubah-ubah ya tiap musim. Tapi 6:30 kelihatannya sudah aman. Tapi kalau belum selesai membagikan zakat, bisa saya pukul 7 mulainya. Jadi ini jelas ya, hadis dari Rasulullah cuma tidak dijadikan pedoman oleh kita.
Sekali lagi sebutannya zakat fitri. Saya sudah kesekian ratus kali menjelaskan soal zakat ini. Walaupun masih saja menggunakan istilah yang agak beda. Kemudian wa'udibati sodakotul fitri di tajibul bil fitri min Ramadana. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar, penulis sarah ini, diidopatkan. Jadi itu adalah kata majemung, zakat fitri, bukan sifat menyipati. Kalau sifat itu gini misalnya, rumah besar. Nah, itu sifat menyipati. Itu artinya rumah itu besar. Kemudian rumah kecil itu sifat menyipati. Tapi kalau rumah sakit itu bukan sifat menyipati. Bukan rumahnya yang sakit, tetapi tempat orang sakit. Demikian juga zakat fitri. Itu bukan idopat, bukan sifat mausuf, tetapi itu adalah idopat dalam istilah. Nah, ini memang agak sulit dipahami, kecuali kalau memahami ilmu nahu. Kata bahasa Arab baru ngerti saya kira. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Pokoknya saya sampaikan. Ada alasan gitu. Saya juga menyampaikan. Bukan asal bunyi. Tapi pakai ilmu. Mengapa disampaikan begini. Dan al-muradu bisodakotil fitri sodakotun nufus. Nah ini pengertian lain menurut Ibnu Kutaibah. Bahwa yang dimaksud dengan sodakoh fitri itu adalah zakat diri jiwa-jiwa kita ini. Gitu. Makhudatun minal fitroti allati hiya asluh khalqah. Diambil dari kata-kata fitroh. Fitroh itu adalah aslul khalqah, asal kejadian. Jadi ada beda, fatir itu adalah yang menciptakan kan. Tapi kalau fitroh itu asal usul kejadian. Itu fitroh. Beda dalam bahasa Arab itu. Kalau di kita disamakan saja kan anak fitri dan fitroh. Fitrah. Kemudian itu zakatul fitri min Ramadan. Zakat berbuka dari bulan Ramadan. Jadi mengeluarkan zakat fitri itu adalah setelah selesainya bulan Ramadan. Kalaupun kita mengeluarkan sebelum bulan Ramadan itu hanya nitip saja kepada panitia. Nanti karena dikeluarkannya itu setelah selesai bulan Ramadan. Malam takbiran atau besoknya. Jadi kalau mengeluarkan sejak tanggal 1 Ramadan itu penitipan saja. Siapa tahu mau mudik misalnya. Karena yang lebih pas itu, ya ini kalau ini nalar kita saja. Zakat itu di tempat kita tinggal. Jangan sampai tinggal di Sukarapi, zakatnya di Garut. Kita tidak bergaul dengan orang-orang Garut, kan bergaul sehari-hari di sini. Demikian juga kurban. Kita tinggal di Sukarapi, kurbannya di Majalengka. Nah, itu tidak nyambung juga. Walaupun sah sebetulnya secara hukum boleh-boleh saja. Tapi lebih baik di tempat kita tinggal itulah yang paling pas. Kemudian amarona Rasulullah SAW bisa dakotil fitri qabla antunazzala zakah. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada kami semua itu mengeluarkan zakat sodakoh fitri itu sebelum dikeluarkan ketentuan zakat. Jadi lebih dahulu kewajiban mengeluarkan zakat fitri dibanding dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diwajibkan sekitar tahun 2 Hijrah. Berarti zakat fitri itu sudah dilakukan sebelum tahun 2 Hijrah. Nazalat az-zakatu lam ya'murna wa lam yanhana wa nahnu naf'alu. Rasulullah atau turun ayat zakat itu yang nanti tidak menyuruh untuk menghentikan zakat fitri. Tetap zakat fitri itu harus dikeluarkan. Kewajibannya itu memang nanti ada hadis yang menyebutkan itu untuk mencucikan orang yang saum. Itu salah satu manfaat. Tapi sebetulnya kepada siapapun yang mengaku Islam, baik merdeka maupun hamba sahaya, wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Kalau orang merdeka dikeluarkan dari dirinya sendiri, kalau hamba saya yang mengeluarkan adalah tuannya. Tuannya itu yang harus mengeluarkan. Mungkin kalau sekarang itu para pembantu di rumah kita, nah tuannya itulah yang mengeluarkan zakat fitrinya. Itu ada ayat Al-Quran, Qad aflaha man tazakka. Ayat ini kan ayat makiyah. Tetapi ini kaitannya dengan zakat fitri. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikan diri.
Nah, artinya wasabata annaha nazarat bi zakatil fitri. Ayat ini turun dengan keharusan mengeluarkan zakat fitri. Sehingga dalam hal ini zakat fitri itu lebih dahulu diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum kewajiban untuk zakat biasa. Walaupun puasa bulan Ramadannya sendiri itu diwajibkan baru tahun kedua Hijrah. Mungkin ada cara lain sebelum bulan Ramadan zakat fitrinya itu. Nah, kemudian di sini disebutkan an waktu wujubiha, sesungguhnya waktu wajib mengeluarkan zakat fitri itu gurubus syamsi adalah tenggelamnya matahari Lailatul Fitri pada malam Idul Fitri atau malam takbiran. Lianna waktu fitri karena itulah waktu fitrinya itu, waktu berbuka, tidak puasa lagi min Ramadana dari bulan Ramadan. Wakilah waktu wajibatul fajri. Tapi ada yang berpendapat bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitri itu adalah pada saat keluar matahari, terbit matahari. Artinya pagi, pagi hari itu. Min yaumil idi dari hari id di annalaya laisa mahallan lisomi. Karena waktu malam itu bukan waktunya puasa. Nah, seperti pendapat dari Persis tadi. Persis itu mengharuskan mengeluarkannya itu setelah sholat subuh, zakat fitri itu. Kalau keburu, silakan, bagus itu. Kalau tidak, ya kalau di kita kan setelah maghrib atau setelah isya keluarkannya. Tapi itu sah keduanya. Toh itu sudah bukan bulan Ramadan, Idul Fitri itu. Karena pergantian waktu dalam hitungan hijrah itu waktu maghrib. Begitu sekarang misalnya tanggal 1 bulan Safar hari ini. Nah, nanti maghrib itu sudah tanggal 2. Beda dengan perhitungan Masehi tanggal pukul 12 malam kan pergantian hari itu. Tapi kalau dalam hitungan hijrah itu waktu maghrib perubahannya. Wa inna ma yatabayyanu al-fitru al-haqiqi bil akti ba'datul fajri. Ada yang berpendapat tadi itu bahwa setelah pagi nanti setelah sholat subuh, karena waktu malam itu bukan waktu puasa. Jadi walaupun kita tidak makan, memang bukan karena puasa, karena malam saja bukan kebiasaan kita puasa. Tidak makan memang, waktunya tidur gitu. Tapi setelah keluar matahari, setelah subuh, itulah disebut siang. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya kira wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Toh ini hanya pendapat dalam arti contoh dari Rasul tidak secara tegas menyatakan apakah habis subuh atau habis maghrib. Sehingga wajar orang berpendapat berbeda menginterpretasikan berita dari Rasulullah. Yang penting qabla hurujinna sebelum keluarnya manusia melakukan sholat. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat fitri setelah sholat id. Itu tidak sah. Disebutnya itu zakat biasa saja. Bukan zakat fitri. Sebaiknya keluarkan sebelum sholat id. Bukan sebaiknya, wajib dikeluarkan. Setelah itu bukan. Sama seperti kurban. Kurban itu harus disembelih setelah sholat kalau kurban itu. Kalau disembelih sebelum sholat, bukan kurban. Itu menyembelih domba atau menyembelih sapi biasa saja. Kemudian besarnya itu 1 so. 1 so itu 2,5 kilo lah kurang lebih. Dilakukan zaman Rasul itu dengan makanan pokok, syair itu gandum ataupun tamar, makanan pokok bangsa Arab saat itu, atau zabib itu kurma anggur kering, gitu. Kismis barangkali sekarang kita menyebutnya itu sebagai bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitri. Kalau di kita karena makanan pokok kita beras, ya beras lah. Tapi sekarang kita sudah banyak menggunakan uang kan ya. Kalau contoh dari Rasul itu tetap menggunakan makanan pokok, beras, bukan pakai uang. Walaupun nanti sekali lagi para ulama kalau tidak salah dalam madhab Hanafi membolehkan memang zakat menggunakan uang. Memang lebih praktis sih. Tapi dari praktek zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat tidak ada yang menggunakan uang. Walaupun saat itu uang sudah dikenal juga. Uang-uang dinar atau dirham sudah dikenal, tetapi tidak pernah ada berita dari zaman Rasul mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang.
ijtihad kemudianlah yang membolehkan membayar zakat fitri menggunakan uang. Tapi selama ini saya selalu pakai beras. Para panitia Patanu tuh mesti apal. Belanja dulu beras di pasar. Karena nanti juga panitia juga suka belanja beras. Walaupun uang banyak, yang dibagikan tetap beras ya. Dibelanjakan beras dulu. Jadi mendingan dari kita saja dalam bentuk beras. Gitu. Itu lebih menyerupai contoh Nabi. Tapi kalau untuk hamba saya juga kan itu manusia yang tidak punya kepemilikan itu. Tidak punya apa-apa, dia itu dimiliki bahkan. Tapi dalam zakat fitri tetap wajib dikeluarkan. Yang harus mengeluarkannya itu adalah sajidnya atau tuannya, kewajiban tuannya. Nah, kalau pembantu kan tidak dimiliki, tapi kalau kita mau mengeluarkan untuk pembantu kita boleh-boleh saja. Tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa juga, silakan kan sudah digaji gitu kan. Kalau hamba saya itu tidak digaji. Jadi sebutannya itu bisa disebut sodakoh fitri atau zakat fitri itu sama saja atau menyebutnya zakat fitrah, tapi itu hanya istilah Indonesia saja. Yang benar itu asal usul dari hadis zakat fitri. Silahkan nanti di bawah semua masih banyak hadis-hadis, semuanya sebutannya zakat fitri. Wattafaku ala anna muslimala yakhruju an zaujatihi al kafiroh. Kemudian para ulama bersepakat bahwa seorang muslim tidak perlu mengeluarkan zakat fitri dari istrinya yang kafir. Jadi zakat fitri itu hanya wajib kepada orang Islam saja. Kalau yang kafir tidak perlu. Nah, di sini disebutkan dari istrinya yang kafir. Artinya memang sesuai dengan ketentuan kita, bisa saja seorang pria muslim memiliki istri Nasrani misalnya gitu. Itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Istrinya Nasrani. Tapi tidak boleh sebaliknya. Istrinya muslim, suaminya kafir. Itu tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya suaminya muslim, istrinya kafir itu enggak masalah Nasrani. Yang terjadi di kita kan terbalik ya. Istrinya muslim, suaminya kafir. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana nanti? Nanti ada perhitungan di akhirat. Akan dihitung oleh Allah. Itu yang begitu. Tapi yang jelas Al-Quran mengajarkannya begitu. Masih mungkin untuk seorang muslim nikah dengan perempuan kafir. Tapi tidak perlu dikeluarkan zakat fitrinya. Kalaupun kita punya istri kafir. Walaupun memberikan nafkah, ya silakan boleh-boleh saja. Nah, dalam hadis lain, dalam hadis marfu disebutkan sodakotul fitri tuhrotan lisoimi wa minal lagwi wa rupasi. Sodakoh fitri itu adalah penyuci terhadap orang yang berpuasa dari lago dan propas. Lago itu sesuatu yang sebetulnya boleh-boleh saja dilakukan tapi tidak pantas gitu. Ya seperti misalnya gini, kita nongkrong di pinggir jalan. Kan itu boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang memiliki keperwiraan tinggi, eh, dirinya memiliki ketinggian itu tidak mungkin nongkrong di jalan. Sebetulnya tidak masalah kan. Nah itu yang dalam istilah di sini disebut lago. Lago itu nongkrong tapi tidak jelas manfaatnya, walaupun tidak dilarang, boleh-boleh saja. Atau ropas, ropas itu ucapan-ucapan yang mengandung pornografi misalnya. Rada-rada jorang kalau berkata. Nah itu untuk orang-orang yang sedang berpuasa, ya mungkin saja akan melakukan hal-hal seperti itu, melakukan perbuatan yang tidak pantas. Nah, nanti dibersihkannya melalui zakat fitri, gitu. Pembersih itu zakat fitri itu. Karena yang namanya manusia itu tidak mungkin luput dari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan. Maka melalui zakat fitri itulah dibersihkan. Kalau tentu kita mampu membayarnya. Kalau tidak mampu membayarnya jadi penerima, jadi mustahik. Kemudian disebutkan di sini al-ijma'u, ijma' para ulama ala anna la tajibu ala janin, bahwa ijma' ulama menyebutkan zakat fitri itu tidak wajib terhadap janin. Janin itu artinya calon bayi yang yang sedang dikandung. Jadi kewajiban zakat fitri itu apabila si bayi itu begitu lahirnya itu
lahirnya bulan Ramadan gitu, dia mendapat bulan Ramadan, kemudian pada malam fitri atau malam takbiran, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun baru lahir kemarin misalnya, tetap harus dikeluarkan zakat fitri. Tapi kalau belum dilahirkan dalam bentuk janin, masih dalam bentuk dikandung itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau lahirnya pas malam fitri? Nah, itu juga tidak perlu dikeluarkan zakat fitrinya. Yang harus dikeluarkan zakat fitrinya itu adalah yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Walaupun semenit sebelum misalnya kurang lebih jam 5 sore itu menjelang buka malam takbiran, itu wajib dikeluarkan. Tapi kalau setelah melewati bulan Ramadan tidak wajib. Termasuk janin juga tidak. Kemudian wa anil hanafiyah la tajibu ala illa ala man malakan nisoban. Nah, zakat fitri itu menurut Imam Hanafi tidak wajib kecuali kepada yang memiliki nisob. Jadi ada batas nisobnya juga zakat fitri itu. Berapa nisobnya itu adalah sepanjang dia punya kelebihan pada malam Idul Fitri itu, maka keluarkanlah zakat fitri. Kelebihan dalam arti maksudnya bisa untuk makan besok. Selama dia punya kelebihan untuk makan besok, keluarkanlah zakat fitrinya. Tapi kalau tidak ada, dia menerima. Nisabnya seperti itu. Jadi diukur tentu beda-beda tiap kita kan. Kalau yang biasa makan sehari, sekali makan 50.000, beda dengan yang cukup 10.000. Jadi hitungannya itu tiap masing-masing bisa beda-beda. Kemudian untuk mengeluarkan zakat fitri itu adalah ya tentu saja dari makanan pokok. Min kuwati yomi. Dari makanan yang biasa dia makan tiap hari itu apa? Nah, kalau di kita umumnya beras kan, hampir semua pulau Jawa beras, Kalimantan, Sumatera juga beras, bahkan Thailand sampai Jepang juga mengenal beras. Tapi kalau di Maluku pakai sagu berarti Jakarta pakai sagu saja. Kemudian di hadis berikutnya, Wan Abdullah bin Yusuf akhbarona Malik an-Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW parodo, perhatikan ini, telah memardukan Rasulullah zakat al-fitri, zakat fitri. So'an satu so min tamrin dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so dari gandum, ala kulli hurrin kepada setiap yang merdeka au abdin atau hamba sahaya zakarin au unsa minal muslimin. Jadi kewajiban itu adalah meliputi seluruh kaum muslimin. Walaupun nanti ada manfaat tersendiri bagi yang berpuasa menyucikan dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan saat sedang puasa. Nah, zakat fitri itu tidak wajib kepada orang kafir. Walaupun nanti untuk orang kafir itu kalau di negeri Islam itu ada jizyah, sebetulnya pajak gitu Pak. Dalam bahasa kita pajak. Jadi orang kafir itu harusnya dipajaki. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada yang bersangkutan dari rasa aman. Tidak akan ada preman, tidak akan yang mengganggu di jalanan. Nah itu kewajiban negara sebetulnya. Yang di kita itu terbalik. Justru kita dikenai pajak. Dalam segala hal sekarang pakai pajak. Sampai orang bangun rumah saja itu harus bayar pajak sekarang kan ya. Walaupun nanti pajaknya dikorupsi juga itu oleh para pejabat. Padahal negara kita negara kaya, Saudi Arabia saja tidak pakai pajak gitu Pak. Cukup dari minyak untuk menghidupi negara mereka, bahkan mengkayakan rakyatnya. Di kita itu sumber daya alam itu demikian banyak, bukan hanya minyak, ada hutan, ada batu bara, dan macam-macam. Tapi tidak jelas kemana. Coba perhatikan pendapatan negara di atas 80% atau lebih itu dari pajak. Artinya dari mengutin dari rakyat. Hasil tambang itu nggak tahu dikemanakan itu. Dimakan para tuan-tuan yang korupsi kelihatannya. Padahal kalau digunakan untuk menghidupi negara cukup sehingga tidak perlu dipungut pajak. Inilah salah kelola negara kita. Dari dahulu sampai sekarang masih saja begini. Di zaman Soekarno sampai zaman Prabowo sama saja ini. Tidak ada perubahan.
Kemudian hadis berikutnya, Hadatsana Qabisa, Hadatsana Sufyan an Zaid, Aslam dan seterusnya dari Abu Sa'id. Qala berkata Abu Sa'id, kunna kami semua nutimu, kami memakan as-sadaqata sadaqah so'an min syairin. Nah, artinya di sini ada sahabat lain yang bertindak sebagai mustahik penerima zakat. Boleh. Ya, tentu saja zakat itu ada untuk pendistribusian pemerataan kekayaan sebetulnya. Jadi ambil dari orang yang berlebihan, kembalikan kepada orang yang kekurangan. Seperti itu. Dan kelihatannya akan terus begini dunia ini. Akan ada orang kaya, ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak disamakan. Karena kalau semuanya kaya kan tidak ada ajaran zakat berhenti berarti kan. Nah, dari dahulu sampai sekarang tetap saja begini. Walaupun satu saat nanti akan tercapai kesejahteraan bagi semuanya menjelang kiamat. Tapi sampai saat ini tetap saya terbagi-bagi. Di kita itu makin banyak orang yang miskinnya dibanding yang kayanya. Sehingga zakat itu tetap wajib dikeluarkan. Kemudian babu sedekah fitri so'an min amin. Bab sedekah fitri atau zakat fitri itu satu dari makanan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf dan seterusnya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, nukhriju mengeluarkan kami zakat al-fitri, zakat fitri, so'an satu min amin dari makanan, so'an atau satu min syairin dari gandum, so'an atau satu min tamrin dari korma kering, so'an atau satu min akitin dari keju, gitu kan. So'an atau satu min jabibin dari uh, anggur kering. Jadi makanan pokoknya di Arab Saudi kelihatannya beda-beda. Kalau di kita kan seragam semuanya beras gitu. Tapi di Madinah saat itu tidak sama. Ada yang makan korma, ada yang makan anggur kering, kismis, ada yang makan gandum dan sebagainya. Itulah yang dijadikan sebagai bahan zakat. Nanti ijtihad para ulama di Indonesia, beras itulah yang jadi makanan pokok, jadi menggunakan beras. Kemudian babu sedekah fitri so'an min tamrin. Sedekah fitri dari korma. Hadatsana Ahmad dan seterusnya dari Abdullah. Qala berkata Abdullah, Amaro telah memerintahkan siapa Nabi SAW bi zakatil fitri untuk mengeluarkan zakat fitri so'an satu min tamrin dari korma kering, atau so'an atau satu min syairin uh, dari gandum ya. Qala Abdullah radhiyallahu anhu, faja'ala maka menjadikan anas orang-orang adlahu pembandingnya itu mudaini min hintotin. Nanti 2 mud dari hintoh. Hintoh itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu adalah itu juga gandum juga gitu. Jadi hintoh itu gandum, syair juga gandum. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ada syair, ada hintoh. Nah, itu kayaknya bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu ya hanya satu kata itu gandum gitu. Walaupun dari bahasanya lain-lain bahasa aslinya. Jadi ada yang mengeluarkan itu 2 mud. Mungkin hintoh itu kelihatannya lebih muda, gandum yang lebih muda. Tapi kalau syair itu adalah gandum yang layak konsumsi. Dibedakan, rada-rada hapa mungkin kalau di kita itu, kalau di beras. La tajibu fi mali sodakotin hatta yahulal haulu alaihi. Tidak wajib mengeluarkan sodakoh harta kecuali setelah sampai 1 tahun. Haul yang kita kenal istilahnya itu. Jadi yang harus sampai 1 tahun itu dalam banyak hal seperti zakat tabungan atau zakat simpanan, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat emas dan sebagainya. Tapi kalau ternak bukan didasarkan kepada haul, tapi kepada jumlah. Demikian juga pertanian bukan didasarkan kepada haul 1 tahun, tapi kepada jumlah nisab yang diperoleh saat panen gitu. Tapi yang umumnya yang lain didasarkan kepada haul 1 tahun. Kemudian anna Rasulullah SAW amar bisadaqatil fitri. Rasul juga memerintahkan mengeluarkan sedekah fitri. Sedekah fitri sekali lagi itu seperti yang kita kenal zakat fitri saat ini. Kemudian babu so'in min jabibin. Nah, bisa juga mengeluarkan dari anggur kering.
Hadis berikutnya, Hadatsana Abdullah bin Munir, Sami'a Yazid Adni, Hadatsana Sufyan dan seterusnya diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kunna, kata Abu Sa'id, kunna ada kami semua nuktiha memberikan kepada zakat fitri fi zamanin Nabi pada zaman Nabi SAW so'an min to'amin, satu so' dari makanan, atau so'an min tamrin, atau satu so' dari korma, atau so'an atau satu so' min syairin dari gandum, atau so'an min jabibin, atau satu so' dari anggur kering. Kalau menja'a maka pada saat datang Muawiyah wajahat as-samro, dia datang dari Damaskus gitu, dari Suriah kalau sekarang, qala ara muddan min hada ya'dil muddaini. Saya berpendapat bahwa satu mud dari ini itu menyamai dua mud. Ya mungkin seperti tadi hintoh, mungkin gandum yang masih muda dibanding dengan gandum yang sudah layak konsumsi. Itu menurut Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah khalifah setelah khalifah Rasyidin, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu diakhiri oleh Sayyidina Hasan bin Ali sebetulnya. Sayyidina Hasan bin Ali itu kurang lebih memerintah 6 bulan. Nah, kemudian setelah itu beliau serahkan, karena waktu itu ada kepemimpinan Muawiyah di Damaskus, di Damsyik saat itu. Nah, kemudian oleh Sayyidina Hasan, kelola saja kekhalifahan oleh Anda, hai Muawiyah. Muawiyah ini anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu dulu gubernur Mekah, tokoh kafir. Walaupun nanti masuk Islam saat Futuh Mekah. Nah, kemudian Muawiyah ini anak Abu Sofyan menjadi khalifah berikutnya. Nah, khalifah berikutnya itu diangkat anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan seterusnya itu. Dari situlah Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu diawali dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Sedangkan sebelum Muawiyah itu Khulafaur Rasyidin kita mengenalnya. Nah, setelah itu baru Bani Umayyah diawali dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai terakhir nanti Bani Abbas pemerintah dan seterusnya, panjang cerita itu, Pak. Nah, Muawiyah waktu itu mengenalkan bahwa saya menggunakan sanu mud ini dengan dua mud. Mungkin karena tadi ya hintoh dengan syair agak lain timbangannya. Nah, walaupun itu dilakukan itu adalah istihad sahabat. Anna muroda bit to'ami huna al-hintoh. Sungguhnya yang dimaksud dengan to'am atau makanan saat itu al-hintoh adalah gandum yang masih muda kelihatannya. Innahu ismun khosun itu adalah isim atau nama yang tertentu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Adam, Haddasana Hafas, Haddasana Musa dan seterusnya dari Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu. Annan Nabi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amaro menyuruh Nabi bizakatil fitri dengan zakat fitri. Jadi perhatikan selalu dalam bahasa hadis tidak pernah disebut zakat fitrah, zakat fitri terus dari tadi kan. Ini juga di hadis ini semuanya hadis sahih ini. Mengeluarkan zakat fitri itu qabla hurujin nasi sebelum keluar manusia ila sholah. Itu dari Ibnu Umar dan sudah dijelaskan di hadis di atas juga itu. Jadi keluarkan zakat fitri itu sebelum orang melakukan sholat idul fitri. Kalau sesudahnya bukan zakat fitri lagi. Zakat biasa saja. Kemudian hadasana Mu'ad bin Fadullah, hadasana Abu Umar, an Zaid, an Iyad, dan seterusnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Sa'id, kunna diperintah, ada kami semua, nukhriju mengeluarkan kami fi ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW yaumul fitri pada hari fitri itu so'an satu so minto amin dari makanan. Kalau Abu Sa'id berkata Abu Sa'id wakana amun asyair, makanan kami saat itu adalah asyair, gandum, wazabib dan anggur kering atau kismis, wal akid dan juga keju dari susu yang dijadikan keju barangkali, wat tamru dan juga korma. Jadi itu bahan-bahan untuk mengeluarkan zakat fitri yang memang berlaku di Madinah saat itu. Yang jelas harus dikeluarkan qabla khurujin nas ila sholah. Sholatin idi. Sebelum orang menuju sholat id, idul fitri. Karena yang beruna an nakhrujaha qabla an nusalliya.
sama bahwa kami diperintahkan mengeluarkan zakat fitri itu sebelum melakukan sholat. Haddatsana Abu Nu'man dan seterusnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ola berkata Ibnu Umar, Parodo telah memardukan siapaan Nabi SAW, sodakotal fitri, sodakoh fitri. Zakat fitri, silakan dilihat. Ini istilahnya hanya zakat fitri. Aukala Ramadan atau zakat pada akhir bulan Ramadan. Alat zakari kepada laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal hurri dan orang merdeka, wal memiliki orang yang dimiliki. So'an satu so' min tamrin dari korma, atau so'an min syairin atau satu so' dari gandum. Fa'adalan nasibihi nisbasoin min burhin. Kemudian orang itu nanti menyeimbangkan atau apa ya, menyamakan ukuran itu satu sok dari gandum dengan setengah sok dari beras. Nih, beras itu bur bahasa Arabnya, burdin. Ternyata sudah dikenal juga beras zaman para sahabat atau zaman Nabi ya di Arab Saudi. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'ti at-tamaro. Pada saat itu Ibnu Umar mengeluarkan zakatnya itu berupa korma. Waza ahlul Madinah tapi menolak ahlul Madinah minat tamri dari korma atau syairon. Maka dia mengeluarkannya gandum. Bahkan Ibnu Umar yu'ti anis sogiri. Kemudian Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitri itu dari orang yang masih kecil atau junior, wal kabir dan juga dari para senior. Hatta in kana yutu'an baniya wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Nah, Ibnu Umar mengeluarkannya itu baik dari senior maupun junior dan beliau mengeluarkan dari anak-anaknya. Sebagian lagi ada yang menerima. Wa kanu yu'tuna qoblal fitri dan ada para sahabat itu mengeluarkan zakat fitrinya itu 2 hari atau sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, jadi kalau sekarang kita mengeluarkan zakat fitri itu sebelum waktunya itu ternyata sudah dicontohkan oleh para sahabat zaman dahulu. Artinya boleh saja. Tapi menyerahkannya kepada panitianya gitu kan, kepada amil LAZ kalau di kita kan silahkan keluarkan karena zaman para sahabat juga sudah dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Berarti 3 hari sepekan sebelumnya juga boleh-boleh saja. Walaupun mungkin yang paling lebih enak itu adalah seharusnya sehari 2 hari. Supaya kalaupun disimpan berasnya tidak berkutu itu kan, berasnya tidak basi dan seterusnya. Atau uangnya tetap aman. Kalau disimpan kelamaan nanti ada setan itu. Nyuruh ngambil kepada panitia. Ambil itu uang. Dikorupsi juga itu oleh panitia. Bisa saja terjadi. Kan? Jadi lebih pas kalau mengeluarkan zakat fitri itu menjelang Idul Fitri saja. Walaupun kadang-kadang panitia menutup setelah asar hari ini tidak menerima lagi. Oh jangan begitu harusnya. Terus harus diterima sampai menjelang maghrib. Jangan dibatasi sampai setelah duhur atau asar tidak terima lagi. Walaupun memang itu mau dihitung, kita ngerti juga lah. Tapi hitunglah dari awal gitu kan. Jadi kalau ada tambahan, hitungnya lebih tidak banyak. Seharusnya begitu. Jadi jangan dibatasi, terima saja. Kecuali kalau sudah sholat id, jangan diterima lagi. Silahkan keluarkan sendiri saja. Karena itu bukan zakat fitri kalau itu. Nah, kemudian wafi dilatun ala anna tamro abdul ma yakhruju fi shadaqatul fitri. Hadis di atas juga memberikan penjelasan bahwa tamar itu korma kering gitu, itu lebih utama dikeluarkan pada saat sedekah fitri. Nah, mungkin kalau di kita apakah lebih utama uang atau beras? Lebih baik beras gitu kan. Walaupun kalau bawa uang tidak berat bawanya kan cukup di saku atau di HP tinggal diklik saja kan. Tapi kalau beras harus diangkat-angkat. Ya memang nggak apa-apa, risikonya sedikit lah. Itu nanti akan ada dihitung juga oleh Allah. Jadi kalau disuruh milih, apakah beras atau uang lebih baik dengan beras. Tapi kalau tetap pakai uang juga, silahkan saja. Ada yang berpendapat gitu. Nah, kemudian di sini sebutkan qad ausa Allah wal burru abdul minat tamri. Beras itu lebih utama dibanding dengan korma. Nah, ini kata orang Arab sendiri ini. Nah, karena Ibnu Hajar al Asqalani ini bukan orang Jawa Barat,
orang Timur Tengah sana, Pak. Tapi sudah mengenal beras juga. Ya sekarang juga kita kan mengenal nasi kebuli, itu beras yang dimasak oleh orang-orang Timur Tengah itu. Ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu beras juga. Itu lebih utama katanya. Kemudian hadis terakhir ini. Haddasan Musaddad Haddasan Yahya an Ubaid dan seterusnya dari Ibnu Umar, Parodo telah memardukan siapa Rasulullah SAW, sodakotal fitri, sodakoh fitri. So'an satu so' min syairin dari gandum, atau so'an atau satu so' min tamrin dari tamar. Alas sogiri kepada anak yang masih kecil, wal kabiri dan juga kepada yang sudah tua, wal hurri dan kepada orang yang merdeka, wal mamluk dan juga kepada orang yang dimiliki, hamba saya. Ini sama saya kira dengan hadis-hadis di atas. Kali lagi, zakat fitri itu kepada siapapun, termasuk kepada yang sudah pikun, tetap harus dibayarkan. Yang pikun itu kan sudah tidak ingat, tidak bisa membedakan mana anak, mana tetangga itu. Itu tetap keluarkan oleh yang masih jag-jag. Gitu kan. Keluarkan zakat fitrinya itu. Termasuk orang yang sedang sakit, sepanjang dia masih hidup, keluarkan zakat fitrinya oleh yang masih segar. Saya kira itu bahasan pada pagi hari ini dan bab sodakoh sudah selesai.